Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semua baik dan sehat selalu ya. Kemarin kita sudah berkenalan dengan Komodo dan sepertinya sangat menarik karena bisa membantu tugas-tugas seorang DevOps ya. Kalau teman-teman belum sempat nonton video kenalan dengan Komodo, nanti linknya saya sertakan di kolom deskripsi ya. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba belajar menjadi seorang DevOps dalam sehari. Videonya tidak 24 jam sih, tapi kurang lebih bisa mewakili tugas keseharian seorang DevOps ya. Dalam video belajar jadi DevOps ini, kita akan mendapatkan 4 tugas teman-teman. Tugas yang pertama adalah kita akan belajar menambahkan sebuah server baru di core Komodo. Kebetulan di sini ada komputer nganggur yang bisa digunakan untuk praktek ya. Kemudian yang kedua, kita akan belajar membuat image custom yang disimpan di server registry lokal. Kemudian image custom ini akan kita gunakan dalam tugas yang ketiga, yaitu mendeploy image tersebut ke server baru. Sedangkan tugas keempat agak sedikit kompleks karena kita akan membuat stacks untuk server MySQL dan phpMyAdmin. Kemudian kita deploy di salah satu server kita. Jangan khawatir teman-teman, walaupun terdengar kompleks dan ribet, sebenarnya mudah kok. Bahkan cuma dalam hitungan menit pengerjaannya. Sepertinya cukup seru dan menantang ya. Jadi tonton terus video ini dan semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Namun teman-teman, sebelum mengerjakan tugas-tugasnya, saya ingin menampilkan diagram networknya dulu ya. Selain arsitektur Komodo yang terdiri dari core dan beberapa server periphery, kita juga memerlukan tambahan server registry lokal. Server registry lokal ini seperti Docker Hub yang berlaku sebagai repository image Docker kita ya, sehingga image-nya bisa diambil oleh node-node yang memiliki hak akses ke registry lokal ini. Mengapa kita perlu server registry lokal? Singkatnya begini teman-teman. Sebenarnya kita bisa build image custom dan menyimpannya di Docker Hub ya. Namun sebenarnya itu ada batasannya, baik jumlah user yang bisa mengakses, kapasitas penyimpanan private, sampai seberapa sering kita pull image dari repositorinya ya teman-teman ya. Kalau kita melebihi dari batasan-batasan ini, maka Docker memaksa kita berlangganan di Docker tersebut ya teman-teman ya. Ada biayanya. Syukurlah kita bisa membuat versi lokalnya, jadi kita harus berterima kasih pada developer Docker yang sudah menyediakan image registry-nya sehingga kita bisa membuat versi registry untuk perusahaan kita sendiri ya. Keuntungannya selain unlimited juga bisa menjamin kerahasiaan source code dan data perusahaan kita karena hanya bisa diakses oleh internal perusahaan kita saja teman-teman. Nah, teman-teman tertarik nggak untuk membuat server registry lokal sendiri seperti ini? Kalau tertarik, silahkan tinggalkan komentar mau di kolom komentar ya. Nanti kalau sudah terkumpul banyak komentar mau, maka saya akan persiapkan video khusus untuk cara membuatnya. Oke teman-teman, kita coba kerjakan tugas pertama ya, yaitu menambahkan server baru. Kalau kita lihat dari diagram di sini, kita menambahkan satu server yang bernama TUF dengan IP 192.168.0.118. Nah, mari kita coba remote SSH dari sini ya. IP-nya adalah 118. Oke, kita sudah berhasil masuk. Ini saya perbesar dulu ya. Nah, teman-teman, untuk menambahkan sebenarnya gampang banget kok. Tapi kita juga harus melihat dari dokumentasinya dari Komodo ya, supaya kita tahu dan tidak salah. Nah, di sini kita masuk ke menu Connect More Server.
Nah, di sini kita gunakan perintah yang di sini ya. Jadi tinggal kita copy saja dan kita jalankan di sini. Ini ada yang kurang, kita perlu tambahkan sudo. Oke, ini installernya sudah di-download dan langsung dijalankan. Oke, sudah di-install. Coba kita aktifkan atau kita cek dulu ya, sudo systemctl status periphery. Oke, sudah jalan ya, dan kita harus enable. Kita enable supaya nanti kalau restart ini tetap jalan ya. Caranya dengan sudo systemctl enable periphery. Oke, ini sudah didaftarkan sebagai service dan kita masuk ke dashboard dari Komodo ya. Kita masuk ke tab server di sini. Nah, ini kemarin server R kita hilangkan ya, karena berbeda arsitekturnya. Karena R itu kemarin pakai ARM, jadi tidak kompatibel image-nya ya. Nggak apa-apa, kita masuk saja ke sini dan kita tambahkan server baru kita kasih nama TUF. Sebaiknya teman-teman kalau memberikan nama server yang deskriptif ya. Ini kebetulan saya suka yang singkat-singkat. Nah, kita tinggal mengubah di sini ke IP server kita tadi. 192.168.0.118. Kemudian kita masukkan ke region apa? Contohnya kita masukkan ke region Senara. Nah, ini harus kita enable ya, teman-teman ya. Karena kalau tidak kita enable, kita tidak bisa kelola dari sini. Kemudian ada beberapa setup di bawahnya seperti auto prune. Ini oke juga, jadi menghemat storage juga ya. Kemudian kita perlu enable untuk sistem stats monitoringnya, alertnya. Kemarin ada komentar dari seorang teman yang bilang coba nanti dibahas gimana alert dan webhooknya. Nanti coba saya pelajari dulu ya teman-teman ya. Ini kita enable aja dan ambang batasnya kita samakan saja dengan defaultnya. Oke. Nah, kalau sudah, jangan lupa kita save. Nah, ini save di sini seperti saya sudah ceritakan kemarin bahwa ini harus 2 kali ya. Nah, ini ada konfirmasinya. Kita update, klik sekali dan kita confirm sekali lagi. Jadi memang harus 2 kali mengkliknya. Nah, ini sudah jalan dan ini statusnya langsung oke, sudah terkoneksi. Kalau kita lihat, kita langsung bisa monitor. Di sini ada 4 core dan RAM-nya 13,58 GB, sedangkan storage-nya 233 GB. Asik ya teman-teman ya. Jadi kita bisa langsung monitor di sini dan kita bisa lihat statistiknya juga di sini. Nah, ini CPU usage-nya kecil, RAM usage-nya juga kecil, disk usage-nya juga kecil. Ini kebetulan saya menggunakan Ubuntu ya teman-teman ya. Ubuntu memang terkenal karena efisien penggunaan RAM-nya juga ya. Dan ini kita bisa melihat versi kernelnya juga, kemudian core-nya, total memori dan sebagainya. Ini seharusnya nanti akan muncul grafiknya ya di historical di sini ya. Tetapi ini belum muncul. Nanti akan muncul ya kalau sudah beberapa menit. Oke, kita kembali. Jadi kita sudah punya 2 server yang kita bisa kelola ya. Dan asiknya Komodo ini tidak membatasi berapa jumlah node atau server yang kita kelola di Komodo ini ya. Kita juga bisa lihat dari dashboard dan dua-duanya health ya. Dan kita bisa langsung pergunakan di sini. Resources-nya, servernya ada 2 ya. Dan ini buildernya kita gunakan di server SWA ya. Dan kontainer-kontainer yang ada di sini di SWA semua ya kebetulan ya, karena kita belum membuat kontainer di server TUF. Nanti kita akan coba ya. Oke teman-teman, tugas pertama sudah kita selesaikan dengan cepat
cepat rupanya teman-teman ya. Jadi rasanya kita sangat terbantu dengan ada Komodo ini ya teman-teman ya. Kita akan coba selesaikan tugas yang kedua, yaitu build image custom PHP, dan kita akan menyimpannya di registry lokal kita ya teman-teman ya. Nah, ini kita sudah diperlengkapi dengan Docker file dan source code yang sudah ada di GitHub. Nanti saya akan sertakan linknya, siapa tahu nanti teman-teman juga akan mencoba-coba belajar sendiri di rumah ya. Dan kita masuk ke Komodo lagi. Nah, di sini ada menu di samping ini ya teman-teman ya. Untuk membuat image custom, kita masuk ke menu build. Nah, dari sini kita akan coba buat image-nya, namanya contohnya kita kasih nama PHP custom ya. Kemudian kita create. Nah, di sini statusnya oke, tetapi kita sebenarnya belum membuild ya teman-teman ya. Ini baru skeletonnya aja atau kerangkanya saja. Nah, teman-teman, di sini kita edit buildernya. Kita akan menggunakan builder lokal, yaitu ada di server core-nya di sini. Kemudian versionnya ini kita enable auto increment, jadi ini versionnya masih 00, nggak apa-apa. Nah, ini source-nya. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa ini source-nya sudah kita siapkan ada di sini teman-teman ya. Nanti teman-teman juga bisa gunakan juga untuk coba-coba di rumah ya. Nah, ini alamatnya. Nah, yang kita copy sebenarnya dari namespace-nya dan namanya kita copy. Kemudian kita paste di sini ke repo. Nah, ini karena repositorinya public, jadi kita nggak perlu login ya teman-teman ya. Nah, di sini sudah begini, branch-nya kita pilih main aja, kemudian build path-nya titik, karena ini semua ada di sini ya teman-teman ya. Kemudian docker path-nya ini Docker file namanya, oke, karena kita sudah menyiapkan Docker file, isinya seperti ini aja teman-teman. Jadi sebenarnya teman-teman nanti masih bisa mendetailkan atau mengcustomnya, terserah teman-teman ya. Nah, di sini contohnya saya menggunakan image PHP, kemudian working dir-nya di var www, dan ini source code-nya saya copy yang ada di index, kemudian saya copy ke working dir yang ada di container. Sesimpel itu teman-teman. Sebenarnya nanti teman-teman bisa mengcopy semua source code-nya. Jadi kalau ada satu folder source code-nya itu banyak sekali filenya, script-nya, di copy saja ya teman-teman ya. Karena kita sebagai DevOps sebenarnya memang hanya mendeploy aja atau membangun image-nya dan kemudian mendeploy-nya. Jadi dalam kasus ini kita langsung copy source code-nya ke working directory. Kemudian kita expose port 80, ini sebenarnya nggak terlalu perlu, tapi kita tuliskan saja. Kemudian kita aktifkan servernya. Ini sebenarnya kalau pakai Franken tentu perintahnya akan berbeda ya teman-teman ya. Ini sebagai contoh saja. Jadi kita tidak perlu terlalu rumit ya, karena ini hanya contoh ya teman-teman ya. Tapi nanti di keadaan real, teman-teman harus menyesuaikan sendiri ya. Oke, kita akan gunakan Docker file yang ini. Sedangkan untuk scriptnya ini hanya contoh ya teman-teman ya. Ini sekedar hanya menuliskan vlog jadi komodo sehari. Oke teman-teman, sesimpel ini ya. Nah, kita kembali ke komodo. Nah ini image registry-nya. Kita akan menggunakan lokal registry kita, yaitu di alamat 133, portnya 5000. Nah, kita menggunakan account Dewo, jadi saya sudah bikin account untuk mengakses registry servernya. Kemudian organization-nya kita perlu tambahkan atau nggak usah, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Ini kalau mau kita kasih nama image-nya spesifik tertentu boleh ya. Saya nggak perlu kasih nama karena kita menggunakan PHP custom ini. Oke, ini ada juga opsi-opsi lain kalau teman-teman mau menambahkan seperti komen yang mau dijalankan pre-build.
Kemudian ada build argumennya apa, jadi teman-teman bisa tambahkan di sini ya. Kemudian kalau ada secret argumen, ini bisa juga. Kemudian ada extra argumen juga bisa ditambahkan ya. Kebetulan ini simple, jadi saya nggak perlu detailkan. Nah ini kalau ada webhooknya, ya. Kalau misalnya menggunakan repository yang modelnya seperti atau stylenya seperti GitHub ya teman-teman ya. Ini kebetulan saya nggak punya, jadi kita lewatkan aja. Kemudian, oke. Setelah ini kita simpan. Kita klik update, kemudian klik confirm. Jadi selalu 2 kali ya teman-teman ya. Nah ini sudah kita berhasil update. Sekarang kita akan coba build. Nah build ini berarti membuat image sekaligus menyimpannya di registry lokal kita ya teman-teman ya. Coba kita build, kita confirm, jadi 2 kali. Ini kita tunggu dulu proses buildnya. Dan ternyata ini berhasil teman-teman, kebetulan lancar ya teman-teman ya. Jadi ini sudah berhasil di build. Nah kalau sudah di build berarti kita sudah bisa mengerjakan soal yang ketiga teman-teman. Tugas ketiga adalah mendeploy image custom tersebut ke salah satu server. Jadi kita tadi sudah menambahkan server baru, TUF. Nah kita akan coba deploy ke server tersebut ya teman-teman ya. Dan nanti kita akan coba seandainya ada perubahan script, apa yang harus kita lakukan ya. Kita kembali ke Komodo. Nah, di sini kita masuk ke menu deployment. Jadi deployment ini kita bisa mendeploy image yang sudah kita buat tadi, teman-teman. Kita bikin new deployment. Contohnya kita bikin deployment ke TUF PHP custom. Ya, nanti teman-teman bisa kasih nama apapun ya. Tentu harus sesuai dengan projectnya ya. Nah di sini statusnya masih unknown karena belum kita deploy ya teman-teman ya. Nah kita di bawah ini ada fitur config-nya. Kita akan coba pilih servernya. Jadi kita harus deploy kemana nih? Kita pilih ke TUF, ke server baru kita tadi ya. Nah di sini ada opsi image. Apakah kita akan menggunakan image yang ada di Docker Hub atau yang sudah kita build sebelumnya. Jadi kita punya repository image-image yang sudah kita build. Jadi kita harus memilih yang build ya teman-teman ya. Kita pilih build, contohnya kita pilih yang PHP custom tadi. Nah ini kita pilih yang latest ya. Jadi nanti kalau misalnya image custom tadi ada perubahan, kemudian build lagi. Nah ini juga harus nanti redeploy, tetapi nanti bisa otomatis di sini ya teman-teman ya. Jadi ada opsi untuk redeploy on build ya. Ini contohnya kita disable aja. Jadi nanti kalau misalnya kita build ulang suatu image dan itu sudah dideploy, maka ini bisa redeploy. Seru ya teman-teman ya. Ini untuk account kita gunakan Dewo karena ini untuk mengakses registry lokal tadi ya teman-teman ya. Nah kemudian ini juga nggak apa-apa lah kita pilih enable ya, atau kita disable ya karena nanti kita akan coba simulasikan kalau scriptnya ada perubahan ya. Nah di sini untuk network mode karena kita ingin kontainer yang ada di server TUF tadi bisa diakses dari luar, maka kita harus pilih yang bridge. Nah, ketika kita akses yang bridge, ini ada opsi untuk expose portnya. Jadi contohnya kita akan expose ke port 8000, sedangkan image tadi kontainernya itu menggunakan port 80. Seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya seperti membuat Docker run ya. Kemudian kalau ada parameter atau variabel environment kita bisa tambahkan di sini ya, kebetulan kita nggak memerlukannya. Nah ini volume, seandainya kita mau buat volume custom, jadi contohnya untuk database itu penting ya memiliki volume karena supaya nanti kalau kontainernya berhenti atau down kita nggak kehilangan datanya. Nah ini ada restart mode. Kalau misalnya ini betul-betul server untuk production ya kita sebaiknya always ya. Kemudian ini kalau ada setting-setting yang advance, jadi kita bisa tambahkan komennya apa. Kebetulan tadi kita di Docker image-nya kita sudah tambahkan
entry point-nya ya atau komennya, jadi kita nggak perlu tambahkan di sini. Nah ini kalau misalnya kita perlu menambahkan informasi tambahan, jadi contohnya seperti ini contohnya orang IT name misalnya PHP custom. Nah boleh teman-teman. Kemudian kalau ada ekstra argumen ya, jadi contohnya minus rm, jadi ketika nanti dimatikan maka langsung hapus, boleh ya teman-teman ya, tapi ini kita nggak akan tambahkan. Dan ini setting untuk termination, jadi teman-teman bisa tambahkan di sini. Oke, coba kita simpan 2 kali ya, kliknya save, kemudian kita klik update dan confirm. Kita tunggu dulu. Nah ini udah oke ya. Nah kita mau langsung deploy, boleh ya teman-teman ya, karena tadi kita sudah build maka kita bisa langsung deploy. Oke, kita coba langsung deploy ke server TUF. 2 kali pencetnya ya. Jadi kita harus confirm dan kemudian deploy. Kita tunggu dulu karena ini akan mengirimkan image ke server TUF ya, kemudian dijalankan di sana. Oke teman-teman, deployment-nya berhasil teman-teman. Kita lihat di sini statusnya running teman-teman. Ya, coba kita tes ya. Ini IP-nya berapa tadi? 192.168.0 118 port 8000. Oke, mantap. Jadi ya teman-teman ya, ini sudah berjalan dengan lancar dan kita berarti berhasil melakukan deployment teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat statusnya. Kalau kita masuk ke dashboard, maka di sini akan muncul deployment-nya. Jadi nanti kalau ada banyak deployment ya, tentu di sini akan muncul banyak sekali deployment yang akan ditampilkan ya teman-teman ya. Dan ini statusnya running. Ya, nanti kalau warnanya berbeda, mungkin ada stop, unhealthy atau unknown, nanti akan muncul juga di sini ya, seberapa persen dari deployment kita, teman-teman. Nah, teman-teman, kemudian soalnya adalah jika nanti ada perubahan script, apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Jadi kalau kita lihat di sini, seandainya kita ada perubahan di file index PHP ini ya, jadi contohnya di sini saya tutup, kemudian kita edit dulu. Ini kita tutup, kemudian kita ubah scriptnya seperti ini, kemudian kita commit change. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, karena kalau misalnya tidak ada apapun yang kita lakukan, maka ini masih seperti ini ya teman-teman ya, masih menggunakan image yang lama. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita kembali ke deployment di sini, kita masuk ke TUF PHP custom. Nah, ini kita bisa build ulang di sini ya teman-teman ya. Build 2 kali, kita tunggu dulu prosesnya. Nah, kemudian kita redeploy. Ini kita masukkan TUF PHP custom, redeploy, confirm. Kita tunggu dulu. Oke, ini sudah berhasil deploy. Kemudian kita cek dong seperti apa hasilnya. Mantap teman-teman. Jadi kontainer kita sudah update dengan image yang terbaru ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya nanti ada opsi juga di sini kalau misalnya kita aktifkan redeploy on build. Jadi sebenarnya nanti ketika kita build ulang di menu build ini, maka itu akan otomatis di redeploy ya teman-teman ya. Tapi saya bikin manual supaya kita tahu prosesnya ya teman-teman ya. Nah, di sini ada menu-menu lain seperti pull image, atau kita restart kontainernya, atau kita pause dulu, atau kita stop, atau kita destroy. Jadi kita bisa lakukan ya teman-teman ya. Atau mau kita rename juga bisa. Jadi kita masukkan nama baru di sini dan kita nanti klik rename. Atau bahkan kita delete juga bisa ya teman-teman ya. Itu enaknya kalau kita menggunakan komodo ya teman-teman ya. Kalau misalnya pun ada gagal, nanti kita bisa klik di
logs di sini ya teman-teman ya. Jadi contohnya kalau misalnya tadi gagal, kita klik di sini, nanti akan muncul di sini kegagalannya karena apa dan sebagainya ya teman-teman ya. Ini kebetulan kita lancar-lancar ya teman-teman ya. Jadi kalau lancar-lancar semuanya bisa kita lakukan dengan cepat ya teman-teman ya. Itulah asiknya kalau kita menggunakan Komodo teman-teman. Nah teman-teman, kita masuk ke tugas yang keempat, yaitu deploy stacks. Maksudnya apa sih? Jadi stacks itu berarti kita menjalankan beberapa kontainer sekaligus dan kita mendeploynya di salah satu server kita ya teman-teman ya. Dalam hal ini tugasnya adalah kita akan membuat stack untuk MySQL dan PHP MyAdmin teman-teman. Jadi kita masuk kembali ke Komodo. Nah, kita masuk ke menu stacks di sini ya teman-teman ya. Jadi stack ini sebenarnya sama seperti kalau kita menggunakan Docker Compose ya teman-teman ya. Cuma ini namanya stacks di sini. Nah, kita akan coba buat stack di sini. Kita kasih nama Komodo MySQL admin ya. Ini contoh aja ya teman-teman ya. Tentu teman-teman akan membuat namanya sesuai dengan project teman-teman ya. Kita create. Nah ini masih ada tulisannya config missing karena kita belum lakukan setting apapun di sini ya teman-teman ya. Statusnya masih unknown. Nah ini kita akan coba pilih servernya. Jadi contohnya saya akan masukkan ini ke server SWA. Nah, di sini ada modenya. Kita akan membuat stacks ini dengan mode seperti apa? Contohnya saya ingin membuat dengan UI define. Artinya kita akan langsung mengedit di sini ya, teman-teman ya. Atau teman-teman juga bisa menggunakan Docker Compose yang sudah ada di server, boleh teman-teman. Atau kita menggunakan Git repository boleh. Tapi saya ingin menampilkan bahwa ini sebenarnya mirip-mirip seperti kita menggunakan Docker Compose teman-teman. Jadi ini mirip sekali ya. Ya ini memang sebenarnya Docker Compose ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman sudah belajar Docker dan Docker Compose tentu tidak asing lagi ya teman-teman ya. Nah ini untuk mempersingkat saya sudah membuat di sini Docker Compose-nya untuk stack database MySQL dan PHP MyAdmin. Nah, ini tinggal kita copy saja. Kita copy. Nah, ini kemudian kita replace di sini ya, teman-teman ya. Contohnya seperti ini. Saya membuat database MySQL dengan image latest, restart always, environment-nya, root password-nya orang IT, database-nya Komodo, username-nya Dewo, password-nya orang IT. Nah ini volumenya saya bikin mapping ya ke home Dewo Komodo MySQL. Ini harap diperhatikan bahwa ini seharusnya mengikuti folder yang ada di server tujuan. Jadi contohnya kalau di SWA di sini saya menggunakan home Dewo, tetapi seharusnya kita bisa menggunakan folder yang lebih generik sih ya. Jadi misalnya di varlib Komodo misalnya, boleh juga teman-teman ya. Artinya nanti ini tidak tergantung ada user Dewo di server tujuan kita ya. Sedangkan portnya saya menggunakan port standar saja 3306. Kemudian PHP MyAdmin-nya kita menggunakan image latest juga, restart always juga, port yang kita gunakan 8001 ya. Oke, rasanya sih ini sudah cukup ya, sepertinya gampang. Kemudian kalau ada environment variable kita bisa tambahkan di sini ya. Ini kebetulan sudah ada semua, jadi kita nggak memerlukannya. Environment-nya, variabelnya kita sudah set di sini ya teman-teman ya, jadi ini nggak perlu. Atau kalau kita menggunakan environment file, jadi contohnya untuk password dan sebagainya kita simpan di file environment boleh juga teman-teman. Tapi ini contohnya saya nggak memerlukannya. Ini kalau ada auto update juga bisa kita lakukan ya. Tetapi ini sifatnya polling ya. Jadi nanti ini secara interval ini akan mengecek ada update atau tidak. Tapi kita tidak perlu menggunakannya saat ini. Ini kalau
kita mau custom project name-nya apa, kemudian ada komen untuk pre-deploy, kemudian extra argumen, teman-teman bisa tambahkan di sini ya. Kemudian kalau sudah, kita save. Nah, ini ada konfirmasinya, kita update dan confirm ya, dan ini sudah disimpan. Kita tinggal mendeploy, teman-teman. Coba kita deploy 2 kali ya, deploy dan confirm. Kita tunggu dulu, mungkin membutuhkan waktu. Nah, ini sudah jalan, teman-teman. Ini cepat jalannya karena sebenarnya saya sudah menyimpan image MySQL dan PHP MyAdmin ya, jadi tidak perlu mendownload lagi. Tetapi ini statusnya unhealthy, teman-teman. Coba kita lihat apa yang terjadi. Coba kita lihat di stack di sini. Nah, ini statusnya unhealthy. Apa yang terjadi di sini? Kita bisa lihat di service di sini. Oh, restarting database-nya. Coba kita tunggu dulu ya. Kita lihat lognya. Apa yang terjadi? Operation not permitted. Oke. Ini sepertinya karena sudah pernah diinstal sebelumnya, jadi MySQL sock-nya ini konflik ya, teman-teman ya. Varlic MySQL sock. Operation not permitted. Oke. Nah, ini salah satu tugas DevOps ya, untuk melihat apa yang terjadi di sini. Nggak apa-apa, teman-teman, kita coba stop dulu. Komodo MySQL admin -db. Oke, kita stop, confirm. Kita destroy dulu juga nggak apa-apa ya, teman-teman ya. Komodo MySQL admin -db. Nah, kita akan coba perbaiki di sini. Sepertinya di sini karena konflik dengan instalasi sebelumnya ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita masuk ke sini, kita coba edit config-nya. Nah, ini karena saya sudah pernah ngetes sebelumnya dengan folder yang sama. Coba kita buat folder yang berbeda ya, teman-teman ya. Jadi contohnya MySQL Komodo. Nah, nggak apa-apa, teman-teman ya. Kemudian kemudian kita save, update, confirm. Jadi selalu 2 kali ya, teman-teman ya. Oke. Kita lihat sini, kemudian kita coba redeploy. Komodo MySQL admin redeploy, confirm. Oke, running, teman-teman. Jadi masalahnya memang saya lupa menghapus folder di home dewo Komodo MySQL ya, teman-teman ya. Itu sudah ada isinya. Jadi konflik bentrok di situ. Nah, ini kita lihat bahwa statusnya sudah running. Kita masuk ke stack, menu stack di sini. Nah, ini statusnya running. Jadi kita bisa coba, teman-teman. Tadi port 8001 ya. Oh sorry, IP-nya salah. IP-nya 133. Nah, kita sudah masuk di sini, username Dewo, passwordnya orang IT. Mantap, teman-teman. Ini sudah berhasil jalan. PHP MyAdmin-nya, dan kita sudah memiliki database Komodo di sini. Cuma ini kan karena saya menggunakan user biasa ya, kita tidak ada menu user dan administrasi sistem lainnya ya. Jadi kita coba
login sebagai root. Masuk ya teman-teman ya. Nah di sini menunya lebih banyak, ada status, ada database, ada user account, ada setting di sini, ada replication ya. Ini serunya kalau kita menggunakan Komodo semuanya jadi gampang ya teman-teman ya. Coba bayangkan seandainya kita menginstall satu-satu, PHP-nya diinstal sendiri di server, kemudian PHP MyAdmin-nya, kemudian MySQL-nya, itu mungkin membutuhkan waktu cukup lama, nggak cukup seperti yang kita lakukan kalau menggunakan Komodo dan Docker ya teman-teman ya, karena semuanya bisa kita lakukan dengan sangat-sangat cepat teman-teman. Gimana teman-teman? Seru nggak nih kita menggunakan Komodo dan Docker nih teman-teman? Kita lihat di menu dashboard di sini semuanya kayaknya sih hijau semua ya. Nanti teman-teman bisa lihat di sini, bisa monitor kalau ada yang merah atau ada yang warnanya biru. Nah itu nanti perlu diperhatikan ya, atau namanya apa ini? Ungu ya. Ini kebetulan hijau semua, jadi sebagai DevOps kita sih senang-senang aja kalau warnanya hijau semua ya. Kemudian resources juga aman, kita bisa monitor di sini teman-teman, semuanya hijau ya, running. Nanti kalau ada warna merah atau orange berarti kita harus waspada ya teman-teman ya. Kemudian container, nah ini ada yang merah, ini karena memang saya tidak nyalakan container Excalidraw-nya teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini kontainernya belum banyak ya, tetapi nanti ketika di kehidupan nyata seorang DevOps mungkin ini akan banyak sekali ya. Karena servernya pun mungkin tidak hanya 2 atau 3 seperti saya di sini ya, mungkin servernya ada lebih dari 10 mungkin ya. Apalagi kalau banyak sistem yang harus dihandle ya, atau cabangnya banyak, wah lebih pusing lagi tuh teman-teman ya. Tetapi tidak usah khawatir karena kita akan dibantu dengan Komodo ini ya teman-teman ya. Kita lihat servernya, kita lihat stack-nya, kita lihat deployment-nya, kita lihat build-nya. Jadi teman-teman nanti kalau akan meng-custom image-image sesuai dengan kebutuhan perusahaan gitu ya, nanti enak di sini karena image-image-nya ini sudah siap kalau suatu saat kita deploy ke server-server yang baru ya teman-teman ya. Itulah asiknya. Ini sudah versi 002 karena tadi kita sudah build 2 kali ya teman-teman ya. Kemudian kalau ada repo ya bisa disimpan di sini juga. Kemudian kalau ada prosedur nanti mungkin kita bahas lain waktu ya, antara prosedur, action dan juga nanti alerter. Kalau teman-teman klik mau, nah nanti kita akan coba siapkan video tentang hal itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, rasanya kita sudah pelajari banyak banget nih. Nah kita perlu summarize dulu nih apa yang telah kita pelajari dalam video kali ini ya. Jadi kita sudah belajar cara menggunakan Komodo secara simple, yaitu untuk mengelola server-server, untuk melihat ya, dan juga untuk menambahkan server baru bisa kita lakukan dalam hitungan menit aja ya teman-teman ya. Kemudian kita juga membuat image dan kita menyimpannya di repository atau registry lokal dan kita mendeploy ke server mana aja yang kita mau ya teman-teman ya. Kemudian kita juga sudah membuat stack dan kita mendeploy ke server yang kita targetkan ya teman-teman ya. Nah kalau kita lihat bahwa dengan Komodo ini tugas-tugas DevOps ini sangat terbantu ya teman-teman ya. Selain nanti pekerjaannya jauh lebih mudah, lebih singkat, dan nantinya kita akan mencoba melakukan otomatisasi ya teman-teman ya. Kemudian juga rebuild dan redeploy dapat kita lakukan dengan cepat juga. Dan tentu saja nanti ada fasilitas untuk monitoring dan nanti ada alert jika nanti sudah memasuki nilai ambang batas tertentu ya, atau bahkan nanti ketika error nanti bisa mengirimkan alert. Nah teman-teman, tadi seperti saya sampaikan bahwa kita memerlukan registry lokal. Ini tentu selain menghemat juga mungkin akan meningkatkan performa ketika kita mendeploy atau membuild atau redeploy ke server-server kita ya, karena nanti ini akan menggunakan jaringan lokal teman-teman ya, tidak perlu harus terhubung ke internet juga. Nah ini akan sangat meningkatkan
efisiensi kerjaan DevOps ya. Nanti akan saya buat videonya kalau ada 100 like atau ada komentar mau. Begitu ya teman-teman ya. Kemudian saya sangat berterima kasih karena teman-teman sudah nonton sampai akhir. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe jika belum, dan share juga ke teman-teman yang lain, siapa tahu mereka membutuhkan video ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya yang tidak kalah seru. Bye!